Assalamualaikum Bapak Ibu. Sebelumnya maaf, ini saya ada sedikit perubahan redaksi kata-kata ya. Nanti di slide 5 nanti saya tayangkan. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai slide 3, 4, dan 5. Sebetulnya secara harfiah ya, etik ini berasal dari kata ethos yang artinya karakter, sedangkan moral itu adalah kebiasaan atau tata krama. Jadi etik itu mengacu pada karakter individu, sementara moral adalah tentang bagaimana nilai-nilai interaksi dalam berkehidupan. Nah, sehingga muncullah istilah moralitas, di mana moralitas adalah bentuk dasar yang menjadi acuan di tatanan kehidupan bermasyarakat tentang apa yang benar dan salah berdasarkan norma atau aturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Sedangkan etik ini berfungsi dalam mengatur bagaimana manusia bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang ada tanpa mempersoalkan keadaan manusia itu sendiri. Sebetulnya ada 3 konsep ya tentang bagaimana moral ini secara substansial, yaitu bagaimana hubungan antara teori dan praktik moral pada umumnya, bahwa moral merupakan bentuk identik dari praktik-praktik yang sudah lazim ada di masyarakat. Jadi kelompok ini merupakan kelompok yang menganggap bahwa praktik moral yang ada di masyarakat itu merupakan suatu yang baku berupa standar yang normatif yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya adalah bagaimana bentuk dari moral, apakah berbasis aturan atau rule ataukah berbasis narasi. Nah, moral dapat berbasis aturan dan dapat juga berupa narasi yang di dalamnya mengandung aturan yang tersirat. Kemudian pandangan filosofis tentang etik dan moral ini merupakan hal yang fundamental untuk menerapkan teori etik ya dan moral di berbagai tatanan sistem. Jadi kalau misalnya secara peraturan yang baku, misalnya yang tertulis hukum ya, hukum itu kan berdasarkan undang-undang ya, sudah jelas seseorang itu melanggar secara tertulis dalam undang-undang atau tidak, itu hukum ya. Kalau moral itu benar atau salahnya itu dari secara norma gitu. Nah, nanti etik ini yang akan menilai gitu seseorang itu melakukan suatu tindakan itu bermoral atau tidak gitu, atau immoral gitu. Misalnya ada seorang perawat yang sudah habis misalnya masa izin berlaku STR-nya, ada kecelakaan lalu lintas tapi perawat itu hendak menolong tapi dia tidak punya STR, jadi tidak punya STR dan SIP gitu. Nah, secara moral, secara hukum dia tidak bersalah jika tidak menolong karena dia sudah tidak memiliki STR maupun SIP. Nah, namun secara moral, di mana perawat ini pasti sudah memiliki kompetensi untuk membantu korban kecelakaan tersebut, secara moral itu bisa saja tidak bisa dibenarkan. Nah, etik ini nanti yang akan menilai seorang tersebut itu bertindak moral atau immoral. Kurang lebihnya seperti itu. Ini menurut slide keempat ya, teori Kohlberg ini adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori tentang perkembangan moral. Ini sekitar tahun 1958 ya dikembangkannya. Bahwa menurut Kohlberg, seorang asumsi, dia mengungkapkan suatu asumsi bahwa penilaian moral itu suatu proses berpikir yang rasional gitu, dan Kohlberg juga dianggap sebagai seorang yang rasionalis gitu. Menurut beliau ini ada 3 tahap dalam teori perkembangan moral. Ketiga tingkat ini mengikuti sesuai dengan jenis penalaran moral yang berbeda. Jadi ini tuh ada 3 tingkat, setiap tingkatnya itu ada 2 tahap gitu. Jadi kalau
totalnya ada 6 tahap. Nah, tingkat pertama ini moralitas prakonvensional ya, dimana di dalamnya mencakup 2 tahap. Pertama yaitu mencakup 2 tahap, yaitu kepatuhan dan hukuman, juga kepentingan individu gitu. Jadi pada tingkat pertama ini seseorang itu akan melewati tahap pertama, yaitu tahap kepatuhan atau dan hukuman. Lalu tahap kedua itu dia mulai mempertimbangkan moral itu berdasarkan bahwa dia menyadari bahwa adanya dapat astagfirullahaladzim, dia menyadari belepatan, dia menyadari bahwa dirinya dapat membedakan adanya keinginan dirinya sendiri dengan keinginan orang lain gitu. Jadi ada kepentingan individu di situ. Nah, terus tingkat kedua yaitu moralitas konvensional. Ini meliputi tahap ketiga dan keempat, atau tahap interpersonal dan tahap otoritas, di mana individu memiliki motivasi yang berkaitan dengan hubungan dan harapan timbal balik gitu. Jadi motivasi utama individu-individu pada level ini adalah untuk diterima dan disetujui secara sosial oleh orang lain gitu. Jadi bukan hanya dia membedakan keinginan diri sendiri dan keinginan orang lain saja, tapi mulai meningkat bahwa pada level ini dia juga ingin diterima secara sosial oleh orang lain. Nah, hal ini untuk memenuhi perintah yang secara hierarki lebih tinggi. Oleh karena itu pada level ini manusia mendefinisikan hubungan interpersonal melalui posisinya dalam masyarakat. Nah, jadi karena ini kaitannya dia kan ingin diterima secara sosial. Nah, jadi dia itu mulai melihat adanya hierarki gitu. Jadi misalnya, oh oke, saya ini kan seorang warga masyarakat biasa gitu. Jadi pada saat ada Pak Lurah atau ada himbauan dari Pak Lurah gitu, misalnya saya ini harus taat, karena kalau misalnya tidak taat nanti saya tidak diterima, tidak disukai oleh masyarakat yang lain, atau Pak Lurahnya juga tidak akan menyukai saya gitu. Atau misalkan dalam tatanan profesi keperawatan juga seperti itu gitu. Pada saat seorang staf itu pengen diterima di lingkungan kerjanya, berarti dia ada kesadaran gitu bahwa dia harus bersikap yang baik gitu, menghormati terhadap atasannya gitu. Nah, sedangkan tingkat ketiga yaitu moralitas pasca konvensional, di mana individu mengembangkan konsepsi moral yang otonom gitu. Ini mengaku pada seperangkat prinsip seperti keadilan dan ketidakadilan gitu. Tahapan ini tuh bahwa seorang individu dalam tahap ini melihat moralitas sebagai tujuan, jadi bukan sebagai sarana gitu ya. Jadi pada tahap ini seseorang akan akan berperilaku bahwa dia berperilaku baik, tidak baik, atau benar, tidak benar itu adalah memang sebagai tujuan. Misalnya tuh tujuan untuk dia itu sebagai manusia yang bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya kalau tadi di moralitas konvensional kan masih ada tujuan, biar saya tuh harus bersikap baik biar saya bisa diterima sama masyarakat. Nah, kalau pada level yang tingkat 3 ini, dia sudah tidak memikirkan itu tuh nanti diterima atau tidak diterima, tapi dia lebih ke semacam kesadaran pada dirinya sendiri. Dia ingin lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan pada saat dia tidak berperilaku moralitas, dia akan merasa menjadi manusia yang tidak berguna. Seperti itu. Lalu pada
Ini slide 5 ini mohon izin saya melakukan revisi biar lebih pas aja kata-katanya seperti yang ada di makalah yang saya yang di poin resume saya yang di poin kelima. Ini yang saya setorkan ke Pak Adi, memang tadinya yang ditulis Pak Adi itu memang tadinya apa yang saya setorkan gitu, dan pas udah saya baca lagi, oh ternyata kayaknya kurang pas, jadi saya revisi di bagian keterangan kolom ketiga. Nah, jadi pembentukan etik dan moral dalam keperawatan ini awal mulanya kan etik dan nilai dalam keperawatan ini didirikan oleh ICN ya di Inggris pada abad ke-19. Nah, pembahasan etik ini pada awalnya hanya berfokus pada perawat dan dokter yang pemberi layanan kesehatan saja. Nah, seiring berkembangnya waktu, etik dalam keperawatan ini mulai berkembang dan berfokus pada pasien. Nah, makanya pada saat panduan etik ini memberikan panduan bagaimana seorang perawat ini bersikap dan berperilaku terhadap pasien, juga termasuk dalam mengambil keputusan etik pada saat melakukan tindakan tertentu atau menghadapi kasus pasien tertentu gitu. Dengan adanya etika keperawatan, nah muncullah panduan etik gitu. Jadi pada awalnya kan klien ini perlu diberikan asuhan keperawatan. Kemudian untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, nah perawat ini memerlukan adanya sikap caring. Nah, sikap caring ini akan terarah jika ada panduan etik. Nah, makanya panduan etik ini berupa kode etik yang sistematis bagi perawat untuk membentuk perilaku etik yang akan menjawab pertanyaan normatif akan nilai dan kepercayaan apakah yang seharusnya diterima secara moral. Nah, untuk bisa ini kan untuk bisa menegakkan atau menjalankan panduan etik ini kan dia harus memiliki level moral yang sesuai gitu. Jadi makin tinggi level tahap perkembangannya moralnya tadi menurut Kohlberg makin tinggi, maka dalam menentukan keputusan etik pun dia akan menjadi lebih tepat untuk satu kasus pasien tertentu. Nah, namun menurut Kohlberg itu kan orang itu tingkat moralitasnya itu makin tinggi itu seiring dengan meningkatnya kompetensi kognitifnya. Nah, sehingga untuk bisa menjadi perawat yang beretika dan memiliki moralitas yang baik, maka perawat perlu untuk terus meningkatkan kompetensi kognitifnya agar dapat meningkatkan tahap perkembangan moral yang selanjutnya dapat mengambil keputusan etik yang tepat. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya agak panjang ya, dan mohon maaf atas keterlambatan tadi dalam menerima info terkait Zoom gitu. Jadi habis beberapa menit setelah saya balas di grup itu, kemudian saya taruh HP, saya klonin anak saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.